hasil. Itu sudah tentu tadi ya, seperti kalau selisih hasil atau angka itu seperti hipotetis. Itu saja. Dan hal-hal lain yang dari kecamatan itu kalau soal hasil itu soal angka sudah diselesaikan. Mungkin ada hal-hal lain kalau disampaikan jadi angka bisa disampaikan. Tapi kalau ini keberatan yang mau ditulis di form kejadian khusus itu ada dua, terkait prosedur pelaksanaan rapat pleno. Yang kedua mungkin ada selisih hasil yang seperti yang sudah kita saksikan bersama di kecamatan Hidupurem. Dari saya mungkin itu. Teman-teman yang lain, terima kasih Pak Yos. Dari Bawaslu. Baik, saya tambahkan satu poin tadi bahwa terkait dua hal yang disampaikan oleh Pak Yos itu dicatat di keberatan atau kejadian khusus di kecamatan. Yang tercatat di keberatan atau kejadian khusus di kecamatan hal-hal yang belum selesai di sana baru dibawa ke sini untuk dibahas. Kalau tidak ada hal dalam catatan kejadian khusus atau keberatan di kecamatan yang belum tuntas yang mau dibawa ke sini, saya kira dilanjutkan. Pimpinan rapat sebagai pengambil keputusan tertinggi TK harus sesuai aturan. Saya kembali. Terima kasih. Ada komisioner Pak Yusuf. Mohon izin saya tambahkan sedikit bahwasanya sebuah penjelasan tadi dari teman-teman semua terkait seluruh penjelasan yang disampaikan oleh rekan-rekan semua bahwasanya begini, khusus untuk keberatan yang telah diselesaikan di tingkat kecamatan maka semua sudah tuntas. Jadi sampai di sini dalam keadaan nihil. Oleh sebab itu tidak ada masalah dalam melanjutkan. Untuk keberatan pada rapat pleno hari ini di kabupaten, apabila ada keberatan itu harus disampaikan per masing-masing kecamatan ketika sudah dibacakan oleh, jadi setiap kecamatan maksudnya begitu. Jangan sampai kita jalankan terus sampai setiap kecamatan baru kita bawa tuakan di akhir penghujung. Bukan begitu. Yang dimaksud sini adalah pada kecamatan ini apabila sebelum kita tetapkan apakah masih ada keberatan, nah, itu yang disampaikan di tingkat kabupaten, di tingkat dalam pleno terkait kecamatan yang bersangkutan, itu yang dimaksud. Nah, sehingga esensi soal keberatan yang dimaksud itu yang sudah disampaikan oleh Pak Yos tadi terkait dengan prosedur dan juga hasil. Jadi begitu harus jelas soal keberatan yang dimaksud itu apa untuk kecamatan itu. Kalau sampai kita tidak bisa menyelesaikan, baru dituangkan dalam, tapi untuk kecamatan itu, maksudnya itu. Ya, saya kira demikian. Mungkin kita bisa lanjut terkait dengan ini. Saya mohon supaya untuk kecamatan lihat, kalau memang tidak ada keberatan lagi, kita lanjut supaya kita tetapkan. Kalau masih ada, kami mohon untuk disampaikan keberatan yang dimaksud itu seperti apa. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatan kami berikan untuk saksi nomor 22. Baik, terima kasih atas kesempatan dari KPU dan juga Bawaslu bahwa kami saksi di pleno ini ternyata ada nilainya. Terima kasih banyak untuk Pak KPU dan Bapak-Bapak dari Bawaslu. Kesempatan ini keberatan saksi paslon nomor 2 terhadap proses perhitungan di tingkat kecamatan yang belum diakomodir adalah kami menemukan terjadi pendobelan penggunaan surat suara, yaitu menggunakan surat panggilan dan KTP. Yang kedua, penyelenggara dalam hal ini tingkat KPPS tidak bisa membuktikan
atau tidak bisa menjadi satu lembaga yang menyatakan bahwa KTP ini adalah KTP asli atau tidak. Yang ketiga, pihak penyelenggara yaitu KPPS tidak bisa membuktikan bahwa yang menggunakan ektp ini telah pindah, tapi dia masih memegang ektp. Yang bisa dilakukan adalah di Dukcapil. Inilah keberatan saya terhadap proses perhitungan di tingkat KPPS maupun di tingkat pleno PPK. Ini gambaran umum, kalau mau dengan sangat bisa dituangkan, karena ini bukan lembaga peradilan, lembaga dalam proses yang keberatan-keberatan ini ada di Gakumdu, ada di Bawaslu. Makanya ini saya menyampaikan keberatan saya sebagai saksi yang diberi penghormatan atau kesempatan menjadi saksi dari paslon atas rapat pleno terbuka ini. Kalau diperkenankan dimuat dalam keberatan saksi. Soal hasil akhirnya itu bukan keputusan kita dalam pleno ini. Demikian keberatan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada komisioner yang mau menanggapi? Silakan. Baik, mohon izin. Yang pertama, terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Bapak saksi dari pasangan 02, apakah keberatan-keberatan ini sudah disampaikan pada saat pleno di kecamatan dan di tingkat KPPS dalam di TPS? Artinya bahwa semua proses itu berjalan secara berjenjang. Mulai tingkat TPS, di situ ada kedua saksi dan pengawas. Kemudian dilanjutkan pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, di situ ada saksi dan pengawas dan kita semua ada di situ. Dan seharusnya hal-hal semacam ini sudah harus tuntas di tingkat TPS dan kecamatan. Ketuntasan itu manakala dibuktikan dan ditunjukkan pada saat pleno di kabupaten saat ini bahwa tidak ada sama sekali keberatan yang dilanjutkan di tingkat kabupaten dalam hal ini ditunjukkan pada form C keberatan atau kejadian khusus dalam hal ini. Untuk itu saya pikir demikian. Kalau terkait keberatan yang dimaksud di sini adalah untuk kecamatan Ringhat, kalaupun ada keberatan adalah terkait proses yang sekarang sementara berlangsung dalam hal ini mekanisme dan hasilnya. Maksud begitu. Kalaupun ada hal-hal seperti yang disampaikan tadi, saya pikir itu ada sudah harus tuntas dan juga mungkin kalaupun memang masih belum dirasa itu bisa dilanjutkan melalui satu proses-proses lain. Maksud demikian. Karena esensi daripada proses rekapitulasi hari ini keberatan dimaksud hanya berkaitan dengan mekanisme atau prosedur dan juga hasil. Maksud ini kita bisa samakan pandangan kita. Maksud itu. Saya pikir demikian. Nanti saya mohon penjelasan ke teman-teman semua dan terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Sekali lagi saya menanyakan kepada pasangan nomor 2 bahwa setuju dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itu yang tadi saya katakan berulang-ulang kali. Kalau fungsi saya sebagai saksi nggak bisa menyampaikan pikiran saya dan pendapat saya pada forum ini, berarti saya tidak ada nilai di sini. Saya tidak bisa buat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses ini sudah bisa harus sudah bisa diselesaikan pada proses perhitungan di tingkat TPS, tingkat PPK, baru kita jangan lagi dibawa ke pleno, tapi ruang tadi diberi kesempatan. Pada ini teman-teman kita hitung saja, tanggal 9 itu setelah coblos langsung hitung. Itu waktu yang sangat tidak mungkin. Sesudah itu 2 hari kemudian itu pleno di tingkat PPK. Orang nggak tidur. Pleno PPK contoh berangkat tengah aja sampai subuh.
Sampai subuh terjadi perdebatan soal ini. Makanya tadi saya katakan di pleno ini kita selisihnya hari ini tanggal 16, selisih 3 hari. Manusia siapa yang sangat sempurna dengan menghitung sangat cepat atau menyelidiki sangat cepat, ada kekurangan-kekurangan. Siapapun juga, dengan rendah hati saya sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Saya manusia yang tidak sempurna, dalam bapaknya disebut jenderal dan panglima perang, bisa kalah. Saya harus mengakui itu. Amin, lebih singkat lagi. Nah, singkatnya, saya kembali kepada pertanyaan, apakah ruang saksi itu diberikan kepada saya untuk menyampaikan seperti yang tadi disampaikan? Ada tidak? Kalau tidak, kami setuju saja, maka selesai gitu. Itu yang saya maksudkan. Kalau pendapat saya tadi tidak diterima lagi, mau tulis apa di keberatan saksi? Saya minta tulis saja keberatan saya. Kalau memang ruang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada paparan dari teman-teman komisioner. Salah satunya Pak Stef. Baik, saya pikir apa yang kita bahas barusan, kita sudah keluar dari apa yang menjadi tujuan utama kita. Bahwa terkait dengan keberatan, seperti yang sudah disampaikan berulang-ulang tadi, yang harus kita buat dalam forum itu terkait dengan mekanisme dan prosedur atau terkait dengan selisih hari. Saya kasih contoh terkait soal selisih yang sudah disampaikan dan sudah kita lakukan dalam berita acara non tadi di Kecamatan Iokofeo. Nah, saya kira di hati ini kan tidak ada persoalan. Lalu apa yang harus kita bahas panjang lebar lagi? Semua ini, jika memang apa yang disampaikan oleh Bapak Saksi Paslon 02 terkait dengan banyak kecurangan, silahkan tempuh dengan jalur lain. Pleno hari ini harus jalan. Saya kira demikian. Terima kasih dari Bawaslu. Baik, terima kasih pimpinan rapat pleno. Tadi kami mendengar ada 2 hal yang disampaikan oleh Paslon 02 terkait penobelan penggunaan surat suara dan terkait penyelenggara di tingkat KPPS tidak mampu membuktikan apakah KTP ini yang digunakan ini orangnya sudah pindah atau tidak. Nah, terkait ini proses di TPS, penghitungan suara di TPS maupun pleno di tingkat PPK, baik paslon 01 maupun 02 tidak menyampaikan hal ini. Nah, karena kalau menyampaikan hal ini pada saat pleno di kecamatan atau penghitungan suara di TPS, sudah tentu pengawas TPS yang hadir di situ itu menanyakan di TPS, artinya TPS itu siapa orangnya, mana buktinya, dan kalau terbukti bukan soal administrasi, tapi ada pidana. Tetapi sampai hari ini proses di TPS dan pleno di PPK tidak menyampaikan hal ini. Jadi kembali ke PKPU 19 yang kita plenokan hari ini. Saya kembali. Terima kasih. Itu artinya keliru bahwa dalam catatan HOP itu di Kecamatan Ringhak itu nih. Jadi tidak ada salah. Untuk itu sebelum ditetapkan saya menanyakan teman-teman komisioner Pak Yosua apakah setuju untuk ditetapkan, Pak Yosna, Pak Yuben, Pak Stef. Saya juga setuju untuk ditetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing paslon dari Kecamatan Ringhak. Ya, demikian hasil pleno untuk Kecamatan Ringhak selesai. PPK Kecamatan Ringhak dan Pak Wil
Yang berikut kami panggil dari Kecamatan Melaka Barat. Untuk Ketua PPK Kecamatan Melaka Barat kami persilakan. Ya, sekarang masuk pada Kecamatan Melaka Barat. Ya, selamat siang sahabat-sahabat Facebook yang sedang menonton. Mari kita sama-sama saksikan. Ini Kecamatan Melaka Barat. Kecamatan Melaka Barat ini adalah kecamatan yang sudah urutan keempat, artinya sudah 3 kecamatan selesai pleno. Ya, PPK sedang membuka kotak dan mengambil hasil DA hasil KWK Kecamatan Melaka Barat. Di sana ada personil keamanan. Ya, PPK sedang menunjukkan sampul sedang masih dalam keadaan segel. Selamat siang semua. Saya akan Ya, menyampaikan. mari kita simak secara bersama-sama. Ketua PPK Kecamatan Melaka Barat menyampaikan hasil suara di tingkat dari Kecamatan Melaka Barat. Yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember jam 10 pagi hingga tanggal 14 Desember jam 2 pagi. Para pihak yang hadir, Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini Sekretariat sudah 4 kecamatan yang sudah kedua selesai. saksi pasangan calon Ini di Kecamatan nomor 1 dan 2 Melaka Barat. Camat Melaka Barat, Kapolsek Melaka Barat, Babinsa, Ketua dan anggota PPS Kecamatan Melaka Barat. Kecamatan Melaka Barat ada 16 desa, jumlah TPS 50. Untuk Kecamatan Melaka Barat, di kejadian khusus atau keberatan saksi ada 3. Mungkin saya baca deh hasilnya baru masuk pada catatan kejadian khusus. Jadi khusus dulu. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 7061,
perempuan 7971, jumlah 15032. Jumlah pemilih yang tidak memilih, laki-laki 5, perempuan 5, jumlah 10. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan, laki-laki 229, perempuan 199, jumlah 428. Jumlah pemilih A1 tambah A2 tambah A3, laki-laki 7295, perempuan 8175, jumlah 15470. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 5311, perempuan 6704, jumlah 12015. Jumlah pemilih yang tidak memilih yang menggunakan hak pilih, laki-laki 4, perempuan 3, jumlah 7. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan, laki-laki 229, perempuan 199, jumlah 428. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, laki-laki 554, 5544, perempuan 6906. Jumlah 12450. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 28, perempuan 62, jumlah 90. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 28, perempuan 62. Iya, ini sedang berada di Aula Susteran. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 25, di tingkat perempuan KPU. 55, jumlah 80. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 15432. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 7. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 2975. Jumlah surat suara yang digunakan 12450. Data perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 6346, pasangan calon nomor urut 2 6013. Jumlah suara sah 12359, jumlah suara tidak sah 91, jumlah suara sah dan suara tidak sah 12450. Iya, di samping atau di sana itu adalah saksi-saksi Pada kegiatan rapat pleno terbuka tingkat kecamatan, sedangkan saksi 001 ada 3 ini kejadian khusus yang dicatat saya. oleh saksi dan ditandatangani oleh saksi dan ketua PPK. Walaupun kejadian ini sudah kita selesaikan di tingkat bawah sampai muka segel daftar hadir, tapi dianggap tetap harus masuk di kejadian khusus. Yang pertama berhubungan dengan jumlah pemilih yang menggunakan EKTP di luar kewajaran di beberapa TPS. Maksud di luar kewajaran ini karena
ada beberapa TPS yang memiliki pemilih DPTB yang banyak. Yang pertama, Desa Motoulun, TPS 4, pemilih DPTB jumlah 16, laki-laki 7, perempuan 9. Yang kedua, Desa Besikama, TPS 1, pemilih DPTB jumlah 23, laki-laki 11, perempuan 12. Yang ketiga, Desa Naas, TPS 1, pemilih DPTB jumlah 15, laki-laki 5, perempuan 10. Saat itu kita buka segel daftar C daftar hadir DPTB dan kita sesuai dengan angka dan pas di daftar hadir. Yang kedua, keberatan yang kedua itu KTP masa berlakunya berakhir di tahun 2018 di TPS 02 Desa Motoulun atas nama Marianus Serengkelau. Yang ketiga, ada data yang salah ditulis oleh KPPS sehingga ada perubahan di C hasil plano. Yang pertama itu TPS 02 Desa Martihan, data pengguna hak pilih seharusnya 241, tetapi ditulis 224 karena KPPS hanya menghitung pengguna hak pilih di DPT. 224 itu hanya pengguna hak pilih di DPT, sedangkan 17 orang pengguna hak pilih di DPTB tidak dihitung. Akhirnya kita perbaiki. Jadi 224 tambah 17 menjadi 241. Yang kedua, sama-sama Pak Rimi dari Papua menyaksikan persoalan sama juga. Data penerima hak pilih seharusnya ditulis 286, tetapi ditulis 271 karena hanya tulis data pengguna hak pilih DPT, sedangkan KPPS belum menambahkan pengguna hak pilih di DPTB. Yang ketiga, di Desa Metaus, TPS 1, data pemilih DPPH itu tidak ditulis, tetapi di data pengguna hak pilih DPPH ditulis 1. Itulah 3 keberatan yang diajukan oleh teman-teman saksi pada saat kegiatan rapat pleno terbuka tingkat kecamatan. Saya kembali. Terima kasih. Mungkin kami mau minta penjelasan terhadap persoalan ini, apakah sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan bagaimana prosesnya. Terima kasih. Prosesnya waktu itu saksi minta supaya kita buka C daftar hadir DPTB. Kita layani dan kita buka, tapi mereka tetap mengotot untuk masuk di keberatan waktu itu, sehingga tidak tanda tangan berita acara D hasilnya. Jadi walaupun kita setujukan untuk saksi, tapi tetap masuk di keberatan. Terima kasih. Status penyelesaiannya gimana? Tidak selesai, makanya dibawa. Ada yang tanya soal siapa yang unggul, mari kita sama-sama saksikan menunggu hasil KPU real. Kejadian tentang Kemungkinan sore ini sudah bisa selesai terhadap 12 kecamatan. Terima kasih. sudah untuk membuktikan bahwa terdapat pemilih tambahan sejumlah itu di dalam catatan dari C hasil yang akan direkap di TPK. Ya kan? Itu dicatat di D kejadian khusus tingkat TPK. Ya, silakan karena ada kejadian membuka, silakan dicatat di situ. Tetapi bahwa persoalan ini sudah diterima dan sudah diselesaikan untuk membuktikan bahwa betul ada daftar pemilih tambahan yang dibuktikan dengan daftar hadir. Jadi dibuktikan dengan daftar hadir di dalam daftar hadir DPTB.
Yang kedua, kekeliruan pencatatan pengguna hak pilih, yang mana KPPS tidak menjumlahkan pengguna hak pilih dari DPT dan DPTB. Hanya mencatatkan jumlah pemilih dari DPT sejumlah 224, tetapi ternyata ada juga pengguna hak pilih dari DPTB sebanyak 17, sehingga harusnya dicatat 241. Dan ini kesalahan pencatatan dari TPS ini diperbaiki di PPK. Boleh dicatat sebagai bukan keberatan saksi, kejadian khusus. Jadi ada beda antara keberatan saksi dengan kejadian khusus. Yang ini kejadian boleh, tapi bukan keberatan saksi, kejadian. Ini kan dicatat ya. Dicatat di DKWK, di kejadian khusus. Dicatat yang tadi baca sebagai kejadian. Ya. Yang berikut di Rakyat House itu di daftar hadir pemilih pindahan, ya ada satu orang mendaftar bahwa pindah memilih di TPS, sehingga pada pencatatan di formulir DC hasil itu pengguna hak pilih dari DP pindahan itu otomatis dicatatkan satu, karena di dalam daftar hadir pemilih pindah ada satu orang pindah memilih di TPS itu dicatatkan satu di pengguna hak pilih DPPH. Tetapi oleh KPPS lupa mencatat orang itu sebagai daftar pemilih pindah, ya toh? Ya. Ini juga waktu pleno di DPK kan diperbaiki, ya toh? Lalu dicatat sebagai kejadian karena dia mau bawa angka itu untuk menjawab atau untuk mencari jalan keluar. Ini boleh dicatat sebagai kejadian khusus. Dan saya pikir itu ketiga hal ini bisa, langkah yang diambil oleh PPK itu sudah benar bahwa melakukan klarifikasi atau tracking ke TPS untuk menemukan data-data terkait dengan persoalan yang dihadapi sehingga bisa diselesaikan di tingkat PPK dan dibuat yang berita acara dicatat lagi sebagai kejadian khusus. Seperti itu ya. Oke, maka untuk 3 kejadian ini saya kira sudah dicatatkan di kejadian khusus. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Saya minta tanggapan dari saksi pasangan nomor 1. Apakah setuju pasangan nomor saksi dari pasangan nomor 2? Kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pak Ketua, bahwa di Kecamatan Melaka Barat atau PPK Melaka Barat ada keberatan saksi. Maka di tingkat pleno melanjutkan keberatan saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan lanjutkan keberatan saksi? Pernyataan kedua PPK Melaka Barat bahwa karena tidak diselesaikan maka dibawa ke pleno tingkat kabupaten. Selamat menyaksikan Ayuben. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa kami yang saksi ini, kami punya keberatan itu bisa dimuat di form keberatan saksi atau kejadian khusus atau tidak. Untuk pleno ini saya minta lanjutkan di keberatan saksi tingkat pleno kabupaten. Terima kasih. Terima kasih. Kami minta tanggapan dari Bawaslu terhadap beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Melaka Barat. Kesempatan kami berikan. Baik, pimpinan rapat. Untuk Ketua PPK Melaka Barat, saya ambil contoh salah satu dari beberapa kejadian, karena ada kejadian yang beberapa desa terkait pemilih tambahan IKPP.
Contohnya di motor ulur ada keberatan saksi dari saksi berapa? 02. 02 yang ingin mengetahui apakah 16 pemilih tambahan di desa motor ulur itu apakah benar atau tidak? Maka penyelesaiannya bagaimana tadi? Kita buka segel sampul C daftar hadir tambahan Dan sama tambahan itu 16 ditunjukkan kepada saksi 02 atau tidak? ya ditunjukkan di foto Dan jawabannya bagaimana? pas. Baik. Di sertifikat keamanan naas Sama. penyelesaian masalahnya sama. Bukan Tunjukkan daftar hadir yang menggunakan hak pilih dengan IKTP, ditunjukkan jawabannya sama. Oke, baik. Untuk kejadian khusus keberatan yang ada di Pelaka Barat ini, jawaban dari BPK sudah diselesaikan sebuah kejadiannya, dan ini ada beberapa kejadian. Jadi saya juga mau meminta di Kelurahan Warsam Pelaka Barat untuk menyampaikan sedikit apakah betul seperti yang disampaikan Ketua BPK sudah selesai. Oke. Dan kami menerima hasil dari Pelaka Barat dan setuju untuk ditetapkan. Oke. Terima kasih terhadap keberatan itu. Ketiga-tiganya sudah diselesaikan di kecamatan. Solusinya mereka membuka amplop, buka daftar hadirnya, tunjukkan, dan itu solusi. Ternyata sesuai. Kemudian salah penjumlahan, solusinya mereka lakukan perbaikan. Demikian pula untuk tidak memilih tadi, itu juga diperbaiki. Artinya semua itu sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Dan keberatan itu ditulis dalam itu bukan keberatan, tapi itu kejadian. Jadi terhadap 3 hal ini sudah clear di tingkat kecamatan. Terima kasih Pak Ketua. Kalau diperkenankan, apakah diperkenankan? Terima kasih. Ya, artinya berkali-kali saya katakan bahwa ada hal yang harus kita sampaikan. Kami sebagai saksi itu tidak diberikan ruang untuk dituarkan. Semua ini selesai, berarti kami nggak penting di sini. Gitu. Tadi saya dengar jelas bahwa karena ada permasalahannya, maka dibawa terus ke pleno. Sebagai saksi saya minta tuangkan dalam keberatan dan menyetujui keberatan itu. Kalau kami duduk di sini hanya bilang setuju saja, iya, ini kami tidak pusing dengan apa. Itu kami hanya ingin ada kami punya pendapat yang bisa dituangkan. Kalau kami punya pendapat tidak bisa dituangkan, ya sudah, nanti habis berkami tentang apa. Bapak dong buat sudah kami tentang. Itu sebenarnya begini lagi, karena kami hanya datang dengar, habis itu kami ngomong habis percuma, kan tidak dimasukkan. Itu maksud kami, Pak. Kami tidak bermaksud membatalkan atau menghalang-halangi, tidak. Kami saksi itu ada ruang tidak omong bisa tuangkan dalam laporan atau tidak, itu maksud kami. Kalau semua dibilang benar semua, ya sudah, tidak ada guna kita. Oh, nanti kita tempuh jalur lain saja. Itu kan tidak ada guna untuk kita mau keberatan. Udah tempuh jalur lain gitu. Terima kasih. Yang kami tegaskan bahwa
yang sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, itu sudah boleh, dan itu tidak bisa dibawa ke kabupaten, kecuali keberatan itu belum diselesaikan di tingkat kecamatan, maka akan diselesaikan di tingkat kabupaten, dan itu akan kita tuangkan dalam berita acara. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah laporan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, apakah setuju dari pasangan nomor urut 1, dari pasangan nomor urut, saksi dari pasangan nomor urut 2? Tidak setuju. Soal hasil, Pak. Artinya menuju hasil itu kan ada proses itu, ada proses yang kami harus sampaikan. Makanya kami tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat, tidak setuju. Terima kasih. Mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Divisi. Baik, yang pertama kita kembali ke soal keberatan saksi yang dibawa dari kecamatan ke pleno tingkat KPU. Saya mulai dari yang ketiga, kejadian yang ketiga di Desa Remataus, yaitu kesalahan pencatatan dalam formulir tentang pengguna hak pilih dan daftar pemilih. Harusnya ada daftar pemilih dulu, baru ada pengguna hak pilihnya. Yang terjadi adalah kebalikan. Daftar pemilihan pengguna hak pilih tidak hanya 1 orang, tetapi daftar pemilih tidak hanya 0. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka perlu diklarifikasi waktu itu, diklarifikasi dengan cara membuka daftar hadir pemilih tidak. Ternyata di form daftar hadir pemilih tidak betul ada 1 orang tercatat di sana, sehingga ada pengguna hak pilih dari pemilih pilihan. Harusnya orang itu juga dicatat juga sebagai pemilih pilihan yang akhirnya menggunakan hak pilih, sehingga hal ini dikelirkan di tingkat TPK dengan cara mengubah pemilih pilihan yang awalnya dicatat 0 menjadi 1. Dari pemilih pilihan yang 1 itu akhirnya orang itu menggunakan hak pilih, dicatat lagi sebagai pengguna hak pilih dari pemilih pilihan 1 juga, karena pilihan 1 yang menggunakan hak pilih 1. Nah, itu dikelirkan. Saya kira ini pendapat yang 1 ini diterima ya Pak, dari pasangan calon nomor 2 ya. Kemudian yang kedua itu di Desa Batihan. Nah ya, itu ada kesalahan pencatatan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih itu terdiri dari 3 elemen, yaitu pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, pengguna hak pilih dari daftar pemilih tambahan yang datang bawa KTP, dan pengguna hak pilih dari daftar pemilih pindahan. Di sini tercatat pengguna hak pilih dari DPP ada, pindahan tidak ada, tetapi ada pemilih tambahan, pengguna hak pilih dari tambahan itu 17. Oleh KPPS dia hanya mencatat di bagian jumlah pengguna hak pilih yang harusnya menjumlahkan 3 elemen tadi, tetapi oleh KPPS dia hanya mencatat pengguna hak pilih dari DPP, tidak menambahkan dengan pengguna hak pilih dari pemilih tambahan, sehingga yang tercatat 224. Harusnya tambah dengan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih itu 17 orang, sehingga harusnya dicatat 241. Nah, kekeliruan ini pada pleno 3 TPK diselesaikan, dicatat di kejadian khusus. Hal yang berikut yaitu kejadian nomor 1, yaitu bahwa pasangan calon atau saksi pasangan calon nomor 2 meragukan ya, kalau kami mau simpulkan dinamika yang terjadi di sana sampai hari ini diceritakan dalam laporan ini, seakan-akan pasangan calon atau saksi pasangan calon nomor 2 itu meragukan terhadap pemilih tambahan yang jumlahnya itu menurut mereka signifikan dan berpengaruh. Nah, seperti itu. Ada berapa itu pemilih tambahan? 23.
23 TPS 01 Resriska. Ya, 23 orang. Nah ini kan mau diklarifikasi waktu itu di pleno 3 PPK. Dari KPK sudah naik ini sampai di PPK, kemudian oleh saksi pada rekap 3 PPK itu meragukan angka itu. Kok banyak ya di TPS ini jumlah pengguna hampir tambahan 23. Karena ini cuma bisa saja keraguan dari seseorang itu mungkin bisa saja terjadi. Proses cukupnya sudah terjadi begini panjang, kemudian terakhir ada banyak orang yang tidak memiliki KTP. 23 orang. Pemilih tambahan pun adalah pemilih yang tidak terdaftar di BPK dan itu belum memiliki dokumen akhir waktu pendaftar, sehingga hari-H setelah mendapat dokumen walaupun nama tidak terdaftar, dia boleh menggunakan hak pilih asal menunjukkan KTP elektronik atau surat. Nah itu, oleh mereka kan meragukan, oleh saksi kan meragukan. Oleh karena itu perlu pembuktian bahwa benar atau tidak ada pemilih 23 orang yang menunjukkan KTP. Nah, ini kan pembuktiannya kan hanya bisa dengan dokumen-dokumen yang kita miliki dalam penyelenggaraan tahapan pilkada atau tahapan pemilu pada umumnya, seperti dokumen yang ada di dalam kotak suara. Itu salah satunya adalah daftar hadir pemilih tambahan. Oleh karena itu dibukalah daftar hadir pemilih tambahan itu untuk membuktikan. Mungkin oleh pasangan calon atau saksi masih meragukan terhadap daftar hadir itu, sehingga kemudian diangkat sebagai keberatan saksi lagi. Itu keberatan saksi atau kejadian khusus yang dicatat oleh PPK. Di kejadian khusus. Kejadian khusus menyatakan bahwa adanya jumlah pemilih yang menggunakan ektp di luar kewajaran di beberapa TPS. Nah, oke, cukup. Kami ambil kata di luar kewajaran. Oleh karena itu perlu klarifikasi untuk membuktikan supaya menjadi wajar. Nah, kami pikir itu. Oleh karena itu waktu itu dibukalah daftar hadir pemilih tambahan. Ternyata benar ada di daftar hadir itu 23 orang yang terdiri dari 17. Nah, 23 dengan rincian lagi perempuannya total 23 orang. Tapi pembuktian kami sampai di situ menunjukkan daftar hadir pemilih tambahan dan sudah blok antara daftar hadir itu dengan angka yang dicatatkan di dalam formulir C hasil KWK. Mungkin itu penjelasan. Terima kasih. Kami beri kesempatan untuk saksi pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Berkali-kali saya katakan bahwa kalau kami saksi ini tidak bisa pendapat kami tidak bisa diterima dan dituangkan, ya itu tidak setuju. Saya kasih contoh, saya pegang bukti juga, saya tidak selalu, tapi bukan tempatnya di sini saya sampaikan. Saya ada, makanya saya tidak mau ngomong di sini. Bukan tempatnya saya ngomong di sini. Makanya pernyataan saya sebagai paslon nomor 2 jelas tidak setuju. Terima kasih. Kesempatan kami berikan untuk membawa. Baik, terima kasih. Ada beberapa persoalan atau teriak-teriak seperti di TPS. Ada beberapa TPS yang sudah dipercaya dan hasilnya pun sama, maka kita sepakat verifikasi. Terima kasih. Sebelum ditetapkan, saya bertanya ke teman-teman komisioner, dari Pak Yusron, apakah setuju untuk ditetapkan? Kemudian keluar di kata di jumlah apa? Jumlah pemilih. Ya, ada pemilih. Jumlah pemilih dalam DPP 7061 15032. Yang
instruksi Pak Ketua. Sebelum instruksi kalau diperkenankan. Artinya angka itu belum clear Pak Ketua. Angka itu belum clear. Kalau Bapak berlima sudah minta persetujuan, padahal angka itu belum clear, masih ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Kalau beras di sini kami angka lain sudah di data yang diserahkan kepada partinya, datanya angkanya lain. Di DPD berarti ditambah DPPH itu yang satu orang atas nama Marianus, oh bukan, Ferdinand Wisera, pemilik DPPH satu itu. Di daftar pemilih jenis mana di DPPH DPPH. Iya. baik. Saya setuju dikatakan, tetapi harus dibuatkan berita acara baik. Terima kasih untuk perbaikan angka ini, kita akan buatkan berita acara perbaikan. Untuk klien Nesnar, apakah itu untuk ditetapkan? Pak Yuken, apakah setuju untuk ditetapkan? Pak Yuken? Pak Stek, apakah setuju untuk ditetapkan? Saya juga setuju untuk ditetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing paslon dari Kecamatan Malaka Barat. Ya, demikian Kecamatan Malaka Barat. Hasil KWK telah selesai. Yang satu, karena itu kita skor untuk makan siang. Ya, saat ini Ketua Bawaslu menawarkan kepada forum agar skorsing untuk makan siang. 30 menit. Skosnya mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Kita skorsing 30 menit. Saya akan kembali lagi bersama sahabat teman Facebook sekalian.